Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang ini, seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya, tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya berragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita digoda untuk merasa ikut berjasa atas prestasi atau keberhasilan dari saudari-saudara kita.
kita digoda untuk merasa bahwa aku turut berperan atas keberhasilan prestasi itu, baik prestasi usaha maupun prestasi bangunan fisik. Mungkin saja memang kita juga membantu. Mungkin saja memang kita juga terlibat untuk berkorban sehingga itu memang berhasil dan berprestasi. Tetapi jangan lupakan bahwa di balik semua usaha manusia, di balik semua pengorbanan dan apa yang kita lakukan, Tuhan Allah bekerja dengan caranya. Kita dilibatkan untuk turut bekerja, tapi yang utama menyelenggarakan kehidupan ini, Tuhan Allah pun terus bekerja dengan kuasanya. Tuhan Yesus hari ini menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menggambarkan bagaimana kuasa Allah juga bekerja di tengah semua usaha dan pengorbanan kita. Jika dilihat biji sesawi, biji yang kecil mungkin diabaikan banyak orang, tapi dia bisa ditanam dan bisa bertumbuh. Demikian juga ibu-ibu sangat akrab dengan ragi. Bagaimana jika dicampurkan dalam adonan roti dan menjadi khamir sehingga bisa berkembang. Yang bisa kita lakukan adalah menanam atau menabur biji, mengambil adonan, mengambil ragi, mencampurkan dalam adonan. Bahwa kemudian biji itu tumbuh berkembang menjadi pohon, menjadi keindahan. Dan kemudian adonan ragi dan tepung itu pun berkembang. Kita tidak tahu bagaimana itu dan kapan. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya dengan kuasanya Allah terus bekerja untuk merawat kehidupan ini. Dan kita diundang untuk ambil bagian dalam karya Allah untuk merawat kehidupan ini. Lalu ibu bapak, saudari-saudaraku, apa yang bisa kita lakukan? Hal sederhana seperti biji sesawi yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal yang baik dan tinggalkanlah yang jahat. Inilah hukum yang tertulis dalam hati sanubari, hati nurani setiap orang dimanapun dia berada dan dengan latar belakang apapun. Lakukanlah yang baik dan tinggalkanlah yang jahat. Itu berarti kita bisa melakukan banyak hal. Berhenti iri hati dan kita berani untuk bermurah hati. Berhenti membenci dan kita berani untuk memuji. Berhenti marah dan kita berani bersikap ramah. Berhenti dari cara pandang yang diskriminasi atas semua perbedaan yang ada. Dan kita berani hidup dengan penuh toleransi dengan siapapun. Diri kitalah yang pertama-tama harus dilatih untuk senantiasa berpikir baik, bertutur kata baik, dan berbuat baik. Teruslah berbuat baik dan melakukan kebaikan, meskipun tanggapan situasi realita tidak seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja. Yang kita lakukan adalah menaburkan benih, mencampurkan ragi dalam adonan. Selanjutnya Allah lah yang akan menumbuh kembangkannya. Yang harus kita lakukan adalah setia dan tekun berbuat baik, berpikir baik, bertutur kata baik dan melakukan perbuatan baik.
dan Tuhan Allah pun akan bekerja untuk mengembangkannya. Siapa yang tekun berbuat baik, dia disayang Allah.